Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita bertemu pada mata kuliah Rencana dan Evaluasi Kesehatan. Pada mahasiswa sekalian, agar mengikuti mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi pengetahuan Anda. Deskripsi mata kuliah ini adalah dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang konsep perencanaan dan evaluasi program kesehatan, kemudian problem solving cycle, program-program kesehatan, aplikasi rencana evaluasi program kesehatan, metode penyusunan proposal, dan metode PERT. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang evaluasi program kesehatan, penyusunan rencana strategi organisasi kesehatan dan penyusunannya, kemudian analisis SWOT, analisis kinerja organisasi kesehatan dengan problem solving cycle, analisis kinerja organisasi kesehatan dengan Malcolm-Bridge, analisis kinerja organisasi kesehatan dengan akreditasi dan International Standard Organization, dan praktik penyusunan program kesehatan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi, yaitu memiliki dan mampu menerapkan skill, knowledge, dan attitude perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Mahasiswa mampu menjadi perencana program kesehatan, dan mahasiswa mampu menjadi evaluator program kesehatan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, praktikum, dan presentasi. Kemudian hasil evaluasi belajar, yaitu aktivitas di kelas 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir 40%. Bentuk praktikum, mahasiswa menyusun program kesehatan di tingkat kecamatan berdasarkan pada profil puskesmas yang ada di laporan pengalaman belajar lapangan. Dilakukan simulasi rapat penyusunan program kerja, simulasi mikro planning puskesmas. Kata kunci pembelajaran, ikuti mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya, kemudian dengan masuk kuliah, rajin membaca, kemudian learning by doing, dan mengerjakan sendiri saat ujian. Daftar pustaka yang kita gunakan yaitu Manajemen Kepemimpinan dan Organisasi Kesehatan, yaitu Joko Wiono, Perencanaan Kesehatan William Berinki, Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Stefanus dan Nyoman Anita, dan Manajemen Strategis Organisasi, kemudian menggunakan Balance Scorecard. Baik, kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu tentang perencanaan program kesehatan. Perencanaan, menurut Hani Handoko, mengatakan bahwa ada pada semua jenis kegiatan. Jadi kegiatan apapun sebenarnya harus diawali dengan perencanaan. Karena perencanaan itu menggambarkan seluruh aktivitas yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai, sasaran yang diinginkan. Karena itu kegiatan yang dibuat itu harus mengarah kepada tercapainya tujuan. Mulai dari tahap awal, perencanaan itu dibuat, kemudian pelaksanaan, dan sampai tercapainya suatu tujuan atau sasaran. Kemudian pemilihan sekumpulan kegiatan, dan memutuskan selanjutnya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi kesehatan, dan bagaimana dia melakukan dalam rangka mencapai tujuan, dan kapan itu harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, dan siapa saja yang dapat melakukan program-program atau perencanaan-perencanaan tersebut.
Perencanaan merupakan kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Karena itu, sebuah perencanaan harus memiliki banyak alternatif. Dari alternatif-alternatif yang ada, itu kemudian dipilih yang diharapkan memungkinkan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. Karena itu, kemampuan memilih tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, sehingga seluruh alternatif yang ada dapat memberikan solusi. Perencanaan ini sangat penting bagi semua kegiatan manusia, termasuk diantaranya adalah organisasi kesehatan. Jadi organisasi kesehatan dalam rangka mencapai tujuan, dalam rangka mencapai sasaran, perencanaan ini menjadi sangat penting keberadaannya. Karena ketika suatu kegiatan yang tidak direncanakan, maka sulit untuk mencapai suatu tujuan. Sesuatu yang sudah direncanakan pun harus dikawal sedemikian rupa sehingga mendapat sasaran atau tujuan yang akan dihendaki. Menurut Hani Handoko, bahwa perencanaan itu menjadi penting atau urgensi dari perencanaan adalah bersifat protective benefit, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Karena di dalam perencanaan itu sudah ada langkah-langkah dan garis-garis yang akan dicapai. Kemudian positif benefit, yaitu meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Karena setiap perencanaan yang dibuat, kemudian ada program, ada langkah yang harus ditempuh, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siapa, bagaimana, kapan, dan siapa yang melaksanakan semua program-program atau perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa. Perencanaan yang dibuat tentu sangat mendukung bagi tercapainya suatu organisasi kesehatan. Oleh sebab itu, perencanaan ini memberikan manfaat bagi kelangsungan sebuah organisasi. Adapun manfaat perencanaan yaitu sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Karena pelaksanaan yang dilakukan tentu berdasarkan pada perencanaan yang dibuat. Kemudian pelaksanaan itu sendiri dapat diukur keberhasilannya berdasarkan pada rencana. Apakah sebuah pelaksanaan sudah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dalam perencanaan. Sehingga semua pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan yang sudah disusun. Evaluasi dimaksud di sini adalah supaya seluruh pelaksanaan itu harus berdasarkan pada perencanaan. Yang kedua adalah memudahkan dalam melaksanakan koordinasi. Karena kita tahu bahwa ketika perencanaan dibuat, tentu ada pihak-pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung tercapainya suatu tujuan tersebut. Jadi tujuan akan dapat tercapai dengan melibatkan pihak-pihak lain, apalagi dalam program kesehatan. Jadi tidak mungkin hanya bergantung pada satu institusi kesehatan saja, tetapi harus didukung dengan institusi lain bagi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh misalnya ketika kita memberantas penyakit menular, tentu misalnya melibatkan banyak instansi lain, termasuk di dalamnya adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Kemudian menempatkan tanggung jawab secara lebih tepat, karena itu berkaitan dengan siapa melakukan apa dan bagaimana. Nah, ini yang harus dimiliki dengan adanya pembagian tugas, sehingga dia dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Memang kalau kita lihat bahwa dalam perencanaan tentu ada sisi yang lain, bahwa perencanaan itu
ruwet, ribet, susah, sulit. Ya. Dalam pandangan konsep lama memandang bahwa perencanaan yang dibuat selalu berdasarkan pada naluri atau naluriah manusia, sehingga tidak berdasarkan data dan fakta, dan seharusnya apa yang didapatkan data-data sebelumnya, kemudian dievaluasi, kemudian dibuat perencanaan baru. Tetapi yang terjadi bahwa dalam konsep lama, perencanaan selalu berorientasi pada pimpinan yang berhak menentukan perencanaan, sehingga orientasinya adalah berdasarkan pada naluri seorang pemimpin dalam membuat perencanaan. Sehingga pihak-pihak lain, orang-orang lain, anggota dalam organisasi itu tidak dilibatkan dalam membuat rencana atau memberikan masukan dalam pembuatan perencanaan. Kemudian yang kedua, bahwa perencanaan selalu dilakukan secara spontanitas pada saat itu. Jadi tidak dipersiapkan secara matang data, fakta, masalah yang dihadapi terhadap program atau kegiatan-kegiatan yang lalu, tetapi selalu melihat bahwa kepentingan perencanaan hanya didasarkan pada kebutuhan tertentu. Jadi tentu sifatnya bersifat spontanitas saat itu saja. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan yang bersifat spontanitas tentu membawa dampak peramalan yang bersifat subjektif, perkiraan yang bersifat subjektif oleh pimpinan organisasi berdasarkan pada masa yang lalu. Karena setiap masa itu mengalami perubahan. Jadi masa yang sekarang tidak sama dengan masa yang lalu. Tetapi paling tidak, peramalan yang dibuat tidak berdasarkan pada subjektif seorang pemimpin atau subjektif dari segelintir orang, tetapi didasarkan pada evaluasi terhadap program-program sebelumnya. Sementara itu, dalam konsep baru, dalam membuat perencanaan, adalah merupakan proses mobilisasi data. Jadi data, fakta, masalah yang didapatkan ketika program itu dilaksanakan, kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi, dan itu dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam membuat perencanaan. Jadi data itu sangat penting ya, dalam membuat perencanaan. Sehingga data yang ada itu adalah gambaran dari sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua adalah merupakan proses organisir sumber daya yang ada. Baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya peralatan, sumber daya sarana, sumber daya prasarana, itu harus diorganisir dalam rangka mencapai tujuan tadi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perencanaan itu dibuat disengaja, direncanakan. Jadi membuat rencana harus direncanakan. Kapan harus dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya data dan fakta yang ada. Kemudian perencanaan harus bersifat sistematis. Ya. Berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa kita lepaskan sendiri. Tentu perencanaan yang dibuat memiliki kaitan antara satu dengan yang lain. Dan berikutnya adalah bahwa perencanaan harus bersifat objektif dan bukan bersifat subjektif. Jadi pengalaman, fakta, data yang ada dari orang-orang yang terlibat di dalam sebuah perencanaan tentu akan memberikan dukungan bagi objektivitas dalam membuat perencanaan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan, bahwa semua perencanaan yang dibuat kalau tidak baik, tidak teliti, tidak berkualitas, maka kemungkinan perencanaan tersebut akan sia-sia, tidak mendatangkan keberhasilan. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan. Yang pertama adalah perilaku individu dan organisasi. Perilaku individu yang diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi, bahwa mereka bekerja untuk kepentingan organisasi, maka sebenarnya mereka memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari organisasi. Oleh sebab itu,
perilaku individu diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi. Dan organisasi yang baik tentu memiliki struktur, kemudian memiliki peran, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap penyesuaian yang ada, baik yang berada dalam internal organisasi maupun yang berasal dari eksternal organisasi. Kemudian motivasi individu untuk membuat perencanaan yang baik, kemudian dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi. Oleh sebab itu, setiap individu diharapkan bahwa eksistensi dari individu dalam organisasi adalah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepentingan organisasi adalah kepentingan bersama yang harus dicapai oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi. Karena itu, kehidupan mereka didukung oleh keberhasilan sebuah organisasi. Kemudian adanya kecakapan individu dan organisasi. Individu yang cakap dengan organisasi yang baik atau organisasi yang sehat akan memudahkan tercapainya sebuah tujuan yang ingin diharapkan oleh organisasi sesuai dengan visi dan misi yang disusun oleh organisasi itu sendiri. Orang yang cakap, orang yang terampil akan mudah untuk mencapai tujuan organisasi tadi, sehingga kemampuan, keterampilan yang dimilikinya akan dapat didayagunakan untuk mencapai yang seharusnya ingin dicapai. Kemudian perencanaan yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, baik perubahan dinamika dalam organisasi itu sendiri maupun perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi. Misalnya terjadi perubahan ekonomi, ya, kemudian perubahan sosial yang disebabkan karena biasanya ditentukan oleh faktor dari luar. Baik itu yang bersifat sosial, ekonomi, kemudian perubahan organisasi yang lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kaitan dengan organisasi kesehatan yang ada.